Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan mengenai Material Requirement Planning atau MRP. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami, saya sendiri Insania Islamia Ramadhani, rekan saya Ade Nurul Fauziyah, Mutia Nurul Hatmi, Nurul Ramadhani, Muhammad Rafi Fadlur Rahman, dan Ahwan Renal Gatang. Untuk mengefisienkan waktu, saya persilahkan kepada pemateri pertama untuk memaparkan materinya. Terima kasih, saya Nur Ramadhani. Di sini saya akan menjelaskan tentang Master Production Schedule atau MPS dan perencanaan agregat dan jadwal induk produksi. Nah, baik, untuk MPS sendiri itu merupakan penjadwalan lanjutan setelah perencanaan agregat. Master Production Schedule atau jadwal induk produksi adalah perencanaan produksi jangka pendek pada suatu perusahaan yang berisi tentang rencana menyeluruh serta perinciannya dalam menghasilkan produk akhir atau produk jadi. Dalam jadwal induk produksi juga memuat prioritas model produk yang akan diproduksi, jadwal pembelian bahan-bahan produksi, jadwal pelaksanaan produksi, dan jadwal kerja karyawan serta jadwal operasional mesin. Jadwal induk produksi ini juga bermanfaat dalam merencanakan kapasitas produksi dan kebutuhan material untuk aktivitas produksi. Nah, sedangkan untuk perencanaan agregat sendiri adalah suatu langkah pendahuluan perencanaan kapasitas secara terperinci. Perencanaan agregat merupakan dasar untuk membuat jadwal induk produksi. Adapun metode yang biasa digunakan antara lain metode utilitas tenaga kerja, metode make to stock, metode mix strategi, dan lain-lain. Jadwal induk produksi menyajikan rencana produksi detail setiap produk akhir. Proses penyusunan JIP untuk perusahaan yang make to order. Hal ini dikarenakan sumber informasi permintaan kebutuhan yang berbeda. JIP adalah rencana tertulis yang menunjukkan apa dan berapa banyak setiap produk barang jadi yang akan dibuat dalam setiap periode untuk beberapa periode yang akan datang. Teknik perencanaan agregat adalah sebuah metodologi yang dibutuhkan oleh Departemen Perencanaan dan Pengendalian Produksi untuk membuat jadwal induk. Agregat berarti penjadwalan dilakukan secara keseluruhan dari semua produk yang menggunakan sumber daya terbatas yang sama. Perencanaan agregat ditunjukkan agar mendapatkan utilisasi maksimal sumber daya manusia dan peralatan. Adapun proses penetapan tingkat output atau kapasitas produksi secara keseluruhan guna memengaruhi tingkat permintaan yang diperoleh dari peramalan dan pesanan dengan tujuan meminimalkan total biaya produksi. Baik, sekian pemaparan saya. Saya Ahwan Renal Gatang. Di sini saya akan menjelaskan tentang MPS pagar waktu. Manajemen mendefinisikan pagar waktu sebagai periode waktu yang memiliki tingkat kesempatan tertentu bagi pelanggan untuk melakukan perubahan. Pelanggan di sini adalah departemen pemasaran perusahaan sendiri yang mungkin mempertimbangkan promosi produk, memperluas varietas atau sejenisnya. Perhatikan dalam pameran bahwa selama 8 minggu ke depan, jadwal induk khusus ini dibekukan. Setiap perusahaan memiliki pagar waktu dan aturan operasi sendiri. Di bawah aturan-aturan ini, beku dapat didefinisikan sebagai sesuatu yang benar-benar tidak ada perubahan dalam satu perusahaan hingga hanya perubahan yang paling kecil di perusahaan lain. Solusi dapat memungkinkan perubahan produk tertentu dalam kelompok produk selama komponen tersedia. Cairan dapat memungkinkan hampir semua variasi dalam produk dengan ketentuan bahwa kapasitas tetap hampir sama dan tidak ada item waktu lama yang terlihat. Oke, baiklah, saya akan menjelaskan tentang sistem struktur MRP. Bagian MRP dari aktivitas manufaktur paling dekat berinteraksi dengan jadwal induk, file bill of the material, file catatan persediaan, dan laporan keluaran seperti yang ditujukan pada slide 13. Nah, berikutnya, pandangan keseluruhan input untuk program perencanaan kebutuhan bahan standar dan laporan yang dihasilkan oleh program. Setiap aspek dalam gambar ini dirinci dalam bagian berikut, tetapi pada dasarnya sistem MRP bekerja sebagai berikut. Nah, yang pertama,
Jadwal produksi utama menyatakan jumlah item yang akan diproduksi selama periode waktu tertentu. Yang kedua, file bill of the material, mengidentifikasi bahan-bahan spesifik yang digunakan untuk membuat setiap item dan jumlah yang tepat untuk masing-masing item. Nah, yang ketiga, file catatan inventaris, berisi data seperti jumlah unit yang tersedia dan pesanan. Tiga sumber ini, jadwal produksi utama, file bill of the material, dan file catatan persediaan, menjadi sumber data untuk program persyaratan material yang memperluas jadwal produksi menjadi rencana penjadwalan pesanan terperinci untuk seluruh urutan produksi. Nah, sekian dari saya. Nama saya Insania Islamia Ramadhani. Saya akan melanjutkan pemaparan materi dari rekan saya mengenai sistem struktur MRP. Nah, bisa kita lihat pada gambar berikut. MRP itu terbentuk dari Master Production Schedule atau MPS, Inventory Records File, dan Bill of Materials File. Nah, pertama-tama kita bisa lihat di sini ada forecast of demand from customer. Jadi hal pertama yang dilakukan itu kita meramalkan permintaan dari customer untuk bulan ini. Nah, caranya yaitu dengan melihat data-data historis permintaan bulan lalu atau tahun lalu. Peramalan ini kemudian menjadi aggregate production plan atau perencanaan produksi agregat. Kemudian di sini ada firm order from customer. Jadi ini adalah orderan fix dari customer, orderan fix untuk bulan lalu dari customer loyal. Jadi orderan ini sudah pasti diorder kepada perusahaan kita. Kemudian forecast of demand dan firm order itu digabung membentuk Master Production Schedule atau MPS. Terus di sini ada Engineering Design Changes atau perubahan desain engineering. Ini membentuk Bill of Materials File. Apa itu Bill of Materials File? Bill of Materials File adalah file yang terdiri dari semua komponen-komponen produk, komponen-komponen bahan untuk menciptakan satu produk. Contohnya misalnya di sini ada produk essential oil. Nah, untuk memproduksi essential oil itu kita bisa lihat ada bahannya dari botol, ada kertas, ada oilnya, terus mungkin kertasnya juga di sini ada stikernya juga. Terus untuk mencetak kertasnya itu juga diperlukan tinta. Nah, semua komponen-komponen itu yang termasuk yang disebut dalam Bill of Materials File. Nah, semua komponen-komponen itu membentuk Bill of Materials File. Terus di sini ada Inventory Transaction atau transaksi persediaan itu membentuk Inventory Records File. Jadi Inventory Records File itu semua persediaan barang-barang jadi, produk jadi, dan persediaan bahan baku. Jadi misalnya pada bulan lalu ada barang yang belum sempat terjual, nah itu terhitung di sini. Jadi inventory records file itu produk yang sudah jadi, yang menjadi persediaan dan persediaan bahan baku. Nah, semua ini ketiga hal ini kemudian membentuk MRP, dimasukkan ke software MRP dan kemudian akan menghasilkan production activity reports yang terdiri dari primary reports,
dan secondary reports. Nah, terus apa isi dari primary reports itu? Jadi, primary reports itu terdiri atas rilisan pesanan yang direncanakan untuk pengendalian persediaan dan produksi. Sedangkan secondary report terdiri atas laporan pengecualian, laporan perencanaan, dan laporan untuk kontrol kinerja. Nah, telah saya jelaskan pada gambar tadi mengenai sistem struktur MRP. Jadi, struktur MRP itu terdiri dari demand for product, bill of materials, dan inventory record. Demand for product atau permintaan produk untuk barang-barang akhir terutama berasal dari dua sumber utama. Yang pertama adalah pelanggan yang dikenal yang telah melakukan pemesanan tertentu, seperti yang dihasilkan oleh tenaga penjualan atau dari transaksi antar departemen. Pesanan ini biasanya membawa tanggal pengiriman yang dijanjikan. Terus, bill of material yaitu deskripsi produk lengkap, daftar bahan, bagian, dan komponen, jumlah setiap item, dan juga urutan pembuatan produk. Kemudian, inventory record atau catatan persediaan mencakup sangat banyak komponen. Jadi, catatan persediaan perusahaan bisa menjadi sangat panjang. Maka dari itu, ada yang namanya inventory record. Telah saya jelaskan pada gambar sebelumnya. Untuk penjelasan lebih lengkap, lebih detail akan dijelaskan oleh rekan saya. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rasadul Rahman, perwakilan dari kelompok 1. Setelah sebelumnya tadi dijelaskan tentang sistem struktur MRP itu apa saja, kali ini saya akan menjelaskan tentang contoh ragam informasi yang terdapat dalam sistem MRP. Nah, bisa dilihat di sini ada 3 tabel yang warna hijau, muda, dan warna kuning. Nah, untuk yang pertama itu adalah item master data segment. Nah, ini untuk menjelaskan tentang demand for product atau untuk permintaan barang apa, dan berfokus pada bill of material. Nah, untuk yang pertama itu part number, yaitu bagian nomor-nomor bagiannya. Jadi setiap unit itu ada nomor-nomornya tersendiri. Untuk deskripsi barang itu misalnya CPU, RAM atau prosesor dan lain-lain. Yang ketiga itu adalah lead time, yaitu untuk bagaimana barang ini atau part ini yang didahulukan. Nah, untuk pendahuluan waktu tersebut untuk dikerjakan. Nah, yang keempat ialah standar cost atau biaya standarnya untuk membuat item tersebut. Yang kelima ialah step-step stock atau barang-barang untuk persediaan ya, untuk jadi kita simpan untuk barang jaga-jaga istilahnya. Yang kelima yang keenam ialah order quantity atau berapa part yang dibutuhkan, yang dipesan, yang diorder. Untuk setup yaitu untuk pengaturan untuk part itu atau item tersebut. Cycle untuk pengulangan item tersebut yang digunakan berulang-ulang kali, berapa cycle. Nah, untuk last year usage ya seperti yang kita tahu kadaluarsa, use before, itulah. Nah, untuk yang selanjutnya ialah kelas atau spesifikasi dari part-part tersebut. Yang selanjutnya ialah scrap allowance atau apakah bisa menggunakan barang-barang bekas atau scrap yang sejenis itu. Yang selanjutnya ialah cutting data atau data-data yang sudah dipotong untuk part-part tersebut, yang di bill of allowance yang tadi. Yang selanjutnya adalah pointers untuk penunjuknya dan lain-lain sebagainya. Kita lanjut ke bagian kedua, yaitu inventory status equipment. Nah, ini sudah pindah ke inventory record atau catatan persediaan. Nah, di sini ada alokasi barangnya itu berapa saja. Untuk control balance ada period itu yang tuh waktunya, ada bisa pakai per minggu yang dijelaskan sebelumnya, per minggu atau per bulan, dan ditotalkan. Nah, ada gross requirement atau jumlah yang kita butuhkan yang dari inventory tersebut. Terus scheduler sheet, yaitu yang berapa yang kita jadwalkan untuk terima. Yaitu yang selanjutnya projected available balance. Jadi nanti dijelaskan di kelompok selanjutnya nanti untuk bagaimana itu balance-nya, ada safety stock dan lain-lain. Selanjutnya adalah planned order release. Jadi untuk kita merencanakan untuk kapan kita mengeluarkan barang ini atau sesuai order atau tidak. Yang selanjutnya adalah subsidiary data atau data-data tambahan
atau data pengganti lah istilahnya. Yang pertama ada order detail atau detail untuk pengorderannya, pemesanan. Selanjutnya adalah pending action atau pending action ya. Jadi kita lihat tadi ada lead time, jadi ada yang didahulukan, jadi ada yang dipending otomatis. Selanjutnya adalah counters itu seperti pengembalian, jenis pengembalian. Dan keeping track untuk barang-barang yang sudah dipesan tadi. Untuk slide selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit tentang program komputer MRP. Nah, untuk program MRP sendiri itu beroperasi menggunakan informasi dari catatan inventaris, jadwal induk, dan bill of material seperti yang sudah dijelaskan tadi, cuman sekarang dikomputerisasi atau lebih dimudahkan. Jadi proses menghitung persyaratan yang tepat untuk setiap item yang dikelola oleh sistem sering disebut sebagai proses explosion. Explosion apa? Saya juga kurang tahu, akan dilanjutkan di komentar selanjutnya. Terima kasih. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang deskripsi proses umum dari MRP Exploration, yang dimana pertama itu persyaratannya untuk item level 0 biasanya disebut sebagai item akhir. Diambil dari jadwal induk, persyaratan yang disebut sebagai persyaratan kotor oleh program IRP. Biasanya, persyaratan kotor ini dijadwalkan dalam ember waktu mingguan. Terus yang kedua itu selanjutnya program menggunakan saldo ini di tangan bersama dengan jadwal pesanan yang akan diterima di masa depan. Untuk menghitung persyaratan bersih adalah jumlah yang dibutuhkan minggu demi minggu di masa mendatang melebihi dan di atas apa yang saat ini ada atau berkomitmen dengan melalui pesanan yang telah dirilis dan dijadwalkan. Bagian yang ketiga yaitu menggunakan persyaratan bersih. Ini biasanya program menghitung kapan pesanan harus diterima. Untuk menghitung persyaratan ini biasanya menjadi proses sederhana, hanya menjadwalkan pesanan untuk tiba sesuai dengan kebutuhan. Bersih yang tepat atau proses yang lebih rumit di mana persyaratan digabungkan untuk beberapa periode. Jadwal kapan pesanan harus tiba disebut sebagai tanda terima pesanan yang direncanakan. Terus yang bagian keempat yaitu karena biasanya ada waktu tunggu yang terkait dengan setiap pesanan. Langkah selanjutnya yaitu untuk menentukan jadwal kapan pesanan sebenarnya dirilis, mengimbangi penerima pesanan yang direncanakan dengan lead time yang diperlukan melakukan hal ini. Jadwal ini disebut sebagai rilis pesanan yang direncanakan. Terus yang bagian kelima yaitu setelah keempat langkah ini selesai untuk semua item level 0, program pindah ke item level 1 ini. Dan persyaratan kotor untuk setiap item level 1 ini dihitung dari jadwal rilis pesanan yang direncanakan. Maka untuk orang tua dari setiap item level 1 ini biasanya permintaan independen tambahan juga perlu dimasukkan dalam persyaratan kotor. Terus yang bagian ketujuh itu setelah persyaratan kotor telah ditentukan, maka persyaratan bersih, penerimaan pesanan terencana, dan rilis pesanan terencana dihitung seperti dijelaskan dalam langkah kedua dan keempat, hingga keempat. Terus yang kedelapan itu, proses ini kemudian diulang dengan setiap level dalam bill of material. Sekian dan terima kasih.